hadir pada ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih dapat berkumpul kembali, dapat kembali sekaligus menghadiri acara ini dalam rangka acara kegiatan yaitu acara destinasi aksi nyata modul 1.4 budaya yang positif. Adapun acara kita pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang ketiga pembacaan agama, yang keempat pemaparan materi, yang kelima penutup. Baik, kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka daripada acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa untuk pada hari ini. Silakan Ibu Bapak Mariano dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menghormati kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengumpulkan hati kita bermunajat kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, agar senantiasa acara kita ini sampai selesai nanti selalu di dalam naungannya. Dalam hal ini izinkan saya menghormati secara Islam, sedangkan atau memulai bersuasana. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'am, hamdan lillahi a'malu bagaimana. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Ya Allah, dengan menyebut nama-Mu yang Maha Pengasih segala perkara, saat ini kami berkumpul di gedung sasaran yaitu dalam acara destinasi aksi nyata modul 1.4 budaya Yesus.
Dengan izin-Mu ya Allah, kami mohon kiranya acara kami bisa berjalan dengan baik sesuai apa yang Kami kehendaki. Berkailah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah semua sesuai nilai ibadah dan dapat ya Allah. Ya Allah yang Maha Kuasa atas segalanya. Anugerahkanlah kepada kami kekuatan untuk memahami ajaran agama dengan mendalam. Buka hati kami untuk menerima petunjuk dan ilmu sehingga kami dapat menjadi hidup menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan kebenaran dan kebaikan. Ya Allah, kabulkanlah semua harapan dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ij'alna muqimas sholati rabbana wa taqabbal du'a wa adkhilna jannata ma'al abrar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya ya, yaitu pemahaman materi yang akan disampaikan oleh Bu Yuli kepada Ibu Ganti, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmatnya di hari yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang hari ini berkenan meluangkan waktu mengikuti kegiatan diseminasi. Ada beberapa materi yang masuk di dalam budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang motivasi perilaku manusia. Yang ketiga tentang disiplin positif. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima tentang posisi kontrol restitusi. Yang keenam tentang keyakinan kelas. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Jadi ketujuh materi ini Bapak Ibu yang akan kita bahas bersama-sama, kita pelajari bersama-sama dalam upaya nanti mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Jadi budaya positif di sekolah itu ada tahapan-tahapan yang harus ketika anak-anak berbuat baik, itu stimulus dari anak kita melakukan responnya dengan baik, terima kasih. Tapi sebaliknya, jika anak-anak berperilaku kurang baik, mungkin respon dari kita guru juga menanggapi hal yang sama. Sehingga apa Bapak Ibu? Bapak Ibu pasti masih mengingat 5 posisi kontrol seorang guru. Kita kadang sering menjadi seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, ya, karena kita masih menggunakan paradigma belajar yaitu stimulus respon. Respon yang kita berikan sama dengan stimulus yang anak-anak berikan kepada kita. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama Bapak Ibu bagaimana kita mengubah paradigma kita dari stimulus respon ke posisi kontrol. Jadi ke teori kontrol nantinya. Nah, di sini tadi ada pertanyaan bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey dalam Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi semakin berkembangnya zaman, kita juga sebagai pendidik yang tentunya tugas kita adalah menuntun peserta didik sesuai zaman mereka yang berbeda dengan kita. Jadi kita harus bisa mengadaptasi perubahan zaman tersebut. Nah,
kita mengenal nama kurikulum kita 2013. Sekarang berubah menjadi kurikulum merdeka. Ini salah satu perubahan tadi, paradigma yang memandang bahwa pendidikan itu perlu suatu kemerdekaan, ya. Tidak ada yang istilahnya lebih ahli atau lebih baik, kita sama-sama belajar. Saya membagikan sedikit pengalaman yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, harapannya untuk sama-sama bisa kita terapkan di SMP Negeri 1 TW Baru. Stimulus respon ini dikenal juga dengan teori belajar dari kita. Stimulusnya ada respon, berarti itu berkaitan dengan perilaku. Ketika anak berbuat baik, kita mengucapkan terima kasih. Berarti ada balasan antara perilaku dengan perilaku di situ. Nah, di dalam perilaku individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungannya. Ini menurut Skung tahun 1986. Behavioristik memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antar stimulus dan respon. Ini oleh Robert tahun 2014. Artinya bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Contoh, ya, kadang-kadang sistem rankingan. Kenapa sekarang di kurikulum merdeka tidak ada lagi rankingan? Karena rankingan itu kan sebenarnya reward dari perilaku yang anak dapatkan, yang dia berikan, kita memberikan penghargaan berupa ranking. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut tentang sebenarnya penghargaan itu tidak efektif, penghargaan itu menghukum, ya. Itu dari teori kontrol, ya. Ini saya ambil sumbernya dari modul belajar mandiri calon guru P3K yang diterbitkan oleh Dirjen GTK Kemdikbud tahun 2021. Oke. Kita masih berbicara tentang perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang menemukan teori kontrol atau mempeloporinya adalah seorang psikiater dan pendidik bernama Dr. William Glasser, yang dia menyebutnya teori kontrol. Sekarang berkembang namanya teori pilihan atau choice theory. Dia meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, ini beliau menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Contoh, ketika anak-anak bolos sekolah, itu sebenarnya ada tujuannya. Anak bolos sekolah tadi berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Pasti ada salah satu dari kebutuhan dasar itu yang ingin dipenuhi. Misal, ada anak yang senang, saya tanya, kalian senang gurunya datang atau gurunya tidak datang ke sekolah? Ada beberapa orang yang, saya senang tidak datang, Bu. Kenapa? Saya bilang, alasannya kenapa? Karena kalau tidak datang, Bu, saya bisa senang-senang bersama teman, tidak banyak berpikir. Berarti ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Apa kebutuhannya? Mendapatkan kesenangan. Padahal ada kebutuhan lain yang tidak terpenuhi. Dia tidak bisa mendapatkan kekuasaan. Karena kekuasaan itu kan orang yang mendapatkan prestasi, mampu menunjukkan kemampuannya dengan orang lain. Nah, jadi setiap perilaku yang ditujukan itu ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Nah, jadi di program guru penggerak kami belajar ketika kita menemukan anak dalam masalah, kita sebagai guru harus memahami, oh, ini kebutuhan dasar apa yang ingin mereka penuhi. Jadi kita sebagai guru tidak langsung menghakimi, tetapi bertanya dulu apa alasannya. Yang nanti kita kenal dengan namanya segitiga restitusi, ya. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada yang melaksanakan, ya, segitiga restitusi. Apa tadi miskonsepsi tentang makna kontrol? Kita beranggapan bahwa guru itu mengontrol murid. Sebenarnya itu ilusi. Itu pemikiran kita saja. Tidak satu orang pun yang mampu mengontrol orang lain. Itu secara kenyataannya. Contoh misalkan, saya bilang sama Pak Henry, besok ada kegiatan di sekolah, turun ya. Tapi Pak Henry ada kegiatan lain. Hanya Pak Henry yang bisa memilih dia turun ke sekolah atau melaksanakan kegiatan itu. Makanya teori kontrol itu berkembang menjadi teori pilihan. Hanya diri kita sendiri yang bisa menentukan pilihan kita. Nah, ketika kita paham hal tersebut, kita bisa memahami anak-anak
Jadi guru itu tidak bisa sepenuhnya mengontrol anak-anak. Meskipun kita buat peraturan, ada kan yang kadang kalau kamu tidak mengerjakan tugas, nanti kamu mengerjakan tugasnya 2 kali lipat lebih banyak, misalkan konsekuensinya. Tapi tetap ada anak yang tidak mengerjakan tugas. Karena sebenarnya kita seorang guru tidak mampu mengontrol ya. Mereka sendiri yang mengontrol diri mereka. Apa ilusi yang kedua? Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Saya yakin Bapak Ibu semua pernah melakukan penguatan di kelas, memberikan motivasi supaya anak-anak giat belajar, macam-macam segala cerita-cerita inspirasi. Tapi ada sebagian anak yang tambah semangat, tapi ada juga yang tetap perilakunya. Kenapa? Karena tadi penguatan positif itu sebenarnya tidak efektif untuk semua orang. Tergantung dia mau menerima atau tidak. Itu ada pada pilihan dirinya. Itu. Jadi ketika kita memahami ini, tidak juga guru terlalu ini ya, pusing menyalahkan kita sendiri. Nah, jadi anak-anaklah yang punya peranan penting untuk diri mereka sendiri. Sehingga kita sebagai guru tugasnya memfasilitasi anak-anak supaya muncul motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri sendiri. Ya. Yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga ilusi. Saya juga sering ya, saya tidak mengatakan orang lain, ini pengalaman pribadi. Saya pernah di posisi kontrol dulu sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, mengkritik. Alasannya supaya anak-anak itu punya kesadaran, tujuannya. Tetapi ternyata ada saja yang mengulang lagi. Dia ulangi lagi. Diulang kembali. Sampai misalkan, aduh kalian ini, kan sudah ibu minta dari kemarin ya, 3 bulan yang lalu untuk menghafal perkalian. Supaya nanti tidak banyak waktu menghitungnya. Kok sampai sekarang nggak hafal-hafal? Itu kan sebenarnya supaya anak itu merasakan bersalah. Oh ternyata saya salah ya, ibu sudah kasih waktu 3 bulan, kok saya nggak bisa. Apakah itu bisa menguatkan karakter? Ternyata tidak. Hanya dapat membuat identitas anak jadi apa? Gagal. Ya. Nah, jadi tugas kita di sini sebagai seorang guru bagaimana kita mengupayakan anak-anak itu memiliki identitas yang sukses dulu. Dengan nanti sebagai peran kita di posisi kontrol ini, kita punya 5 peran posisi kontrol kita ya. Yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Contoh tadi ketika menjadi penghukum itu kan sebenarnya kita memaksa. Kalau kamu tidak melakukan ini, maka hukumannya ini. Itu kan paksaan sebenarnya. Kalau kalian tidak bisa mengerjakan tugas, ibu suruh berdiri di depan. Wah, angkat kaki 1. Kan dulu kayak gitu kita kalau sekolah SD kan. Kalau nggak bisa, maka kalian jijik telinga kayak gini. Wah, itu kan memaksa. Tetapi nyatanya ada saja yang sampai lulus kelas 6 tidak bisa perkalian. Karena apa? Karena kita orang dewasa sebenarnya tidak bisa memaksa orang lain. Harus berdasarkan kesadaran dalam diri. Materi perubahan paradigma belajar ini cukup banyak ya Bapak Ibu. Ini ilusi guru ngontrol tadi ya, sudah kita bahas bahwa sebenarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu aja mungkin ya. Nah, kalau dia tidak tumbuh dari dalam diri sendiri ya Bapak Ibu ya. Oke, yang ketiga tadi ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Bahkan kalau mengkritik terus, sebenarnya kita bisa menciptakan identitas gagal pada anak. Anak akan merasa buruk tentang diri mereka karena mereka selalu merasa bersalah. Oh saya ini orang yang tidak kompeten, oh saya ini orang yang bodoh, oh saya ini macam-macam akhirnya. Pernah tidak mendengar filsafat mengatakan bahwa apa yang kamu pikirkan itu yang kamu lakukan, apa yang kamu lakukan itu akan menjadi kesuksesan kamu. Gagal atau sukses itu tergantung pemikiran kita. Nah, kadang pemikiran kita itu dipengaruhi oleh opini orang lain.
Jadi ketika kita mengatakan anak-anak, aduh, ini saya flashback kepada diri saya sendiri, Bapak Ibu, tidak mengatakan orang lain. Saya juga merasa sangat bersalah ya, dulu-dulu pernah melakukan hal tersebut. Jadi kita membuat anak-anak, oh ternyata saya ini bodoh matematika ya, karena kalian aja sudah lulus SD nggak bisa perkalian, nggak bisa membagi. Nah, jadi alhamdulillah sekali saya sangat bersyukur ikut program ini membuka kembali pemikiran kita. Jadi kita merubah mindset kita tentang anak-anak didik kita. Jadi tidak ada anak yang bodoh sebenarnya, tapi bagaimana cara kita menangani anak tersebut, ya. Ya, seperti yang kita bicarakan tadi, banyak kita yang orang dewasa ini percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah ukuran kinerja. Kadang, contoh Bapak Ibu saya sendiri sudah dianalisis nih, aduh ini masih di bawah KKM nilai, sudah 5 kali tugas di bawah KKM aja masih. Akhirnya, ini yang di bawah KKM, Ibu kasih tugas 2 nih. Wah, sesuai KD ceritanya. Supaya untuk menuntaskan KKM tadi, kita memaksa anak-anak tadi dengan pengukuran kinerja kita hanya melihat dari data-data saja. Kadang kita sebagai guru lupa akan proses. Kemarin berbagi cerita sedikit. Ada yang bertanya kepada instruktur kami, kenapa katanya penghargaan itu yang kalian tuliskan di ranking itu nilai prosesnya atau hasil akhir? Kita tatap menutup mata dengan proses. Kita hanya melihat hasil akhirnya yang kita lihat. Beliau mengatakan setiap orang itu sudah punya usaha sebenarnya, yang dia tidak bakatnya tidak di matematika, dia sudah berusaha keras supaya dapat nilai 40. Sedangkan yang dibakatnya matematika dengan usaha yang sama dia bisa dapat nilai 90. Artinya hukuman bagi yang bukan bakatnya di matematika. Wah, saya tersadar. Ternyata selama ini berarti yang kita lakukan ada kekeliruan selama kita menjalankan proses evaluasi tentang hasil anak-anak. Jadi proses itu yang kita nilai, kesungguhan anak-anak, kedisiplinannya, tanggung jawabnya. Jadi jangan berfokus pada nilai akhir, ya. Makanya sekarang kita lebih dikuatkan yang namanya karakter atau bukti. Ini perbedaan dari stimulus respon dan teori kontrol. Dalam teori stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Kita memandang bahwa kebutuhan setiap orang sama. Kebutuhan akan belajar sama. Padahal setiap murid mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita tadi hanya melihat dari respon yang stimulus yang diberikan dan respon yang diberikan oleh lawannya. Ketika berbuat baik, kita balas dengan kebaikan. Kadang ketika berbuat jahat, kita balas dengan kejahatan, ya. Karena kita melihatnya sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tadi ya, ada KKM matematika 60. Makanya di kurikulum Merdeka sudah tidak pakai KKM, ya. KKM yang 60. Berarti kita menganggap kemampuan anak-anak itu sama, minimal dapat 60. Jadi kita menganggap sama. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika anak berlaku misalnya bolos, tidak mengerjakan tugas, kita menganggapnya sebagai suatu kesalahan dalam teori stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya. Artinya misalkan saya bisa mengontrol Pak Prado. Itu di stimulus respon. Sedangkan teori kontrol berpendapat sebaliknya. Realitas kebutuhan kita berbeda. Seperti yang kita bahas tadi ya. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Anak-anak mungkin punya gambaran berbeda tentang masa depan mereka ya. Dibandingkan yang kita bilang, kalau mau sukses kalian harus giat-giat belajar ya, supaya nanti bisa jadi ASN. Bisa aja gambaran sukses anak-anak mereka jadi atlet, jadi pengusaha.
kerja di perusahaan. Nah, ini yang berubah dari teori kontrol tadi, perbedaannya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ketika kita mempelajari teori kontrol, kita tidak memaksakan dengan pandangan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Semua perilaku memiliki tujuan. Tadi seperti yang kita bahas sebelumnya ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi di dalam ruangan ini tidak ada satupun yang bisa mengontrol. Mohon maaf Bapak Ibu. Meskipun Bapak kepala sekolah tidak sepenuhnya bisa mengontrol guru-guru yang menjadi istilahnya bimbingan beliau seperti itu. Jadi atas kesadaran sendiri. Dengan belajar teori kontrol ini kita tidak terlalu sakit hati ya kalau apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Masih di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Iya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi stimulus respon itu ketika sudah diberi penghargaan, dirayu, tetap seperti contoh saya Bapak Ibu sudah dikasih waktu. Ya baik anak-anak, Ibu kasih waktu ya. Kalian menghafal 1 minggu 2 perkalian. Iya Bu, nanti tes. Belum Bu, saya belum bisa Bu. Ya Ibu kasih waktu lagi 1 minggu. Ternyata masih belum bisa. Akhirnya saya memaksa. Ibu sudah kasih ini 3 bulan ini kalian ini nggak hafal-hafal perkalian. Maju di depan menghafal. Berdiri 1 kali 3, 3. Akhirnya sampai itu kan sebentar aja. Saya bilang ke murid, kalian bisa hafal kalian 3 kalau kalian mau mengerjakannya. Nah, karena kita berpikir tadi bahwa kita bisa melakukan pemaksaan kepada orang lain, bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ini teori kontrol ini nanti dasar kita dalam membimbing anak-anak melalui posisi kontrol manager dalam penerapan segitiga restitusi. Jadi anak sendiri yang menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Di stimulus respon kita berpikirnya menang kalah, ya. Kalau ada yang menang, ada yang kalah, makanya masih ranking wajar. Berarti yang dia belajarnya sangat baik, dia berhak mendapat peringkat misalkan 1 sampai 3. Yang malas belajar tidak mendapat peringkat. Padahal belum tentu ya, belum tentu yang tidak dapat peringkat itu malas belajar. Oke. Sedangkan kalau di teori kontrol ini dia berpikirnya menang-menang, artinya tidak ada yang kalah. Ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ini motivasi perilaku manusia. Diane Carson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia sebagai berikut. Oke, biar lebih seru kita sambil diskusi. Kalau menurut Bapak Marhadiano, salah satu perilaku motivasi apa Bapak? Yang Bapak, menurut bahasa Bapak sendiri, kan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang Bapak ketahui motivasi apa? Akur. Biar seru kita ya. Akur. Oke, yang lain boleh? Motivasi ini di dalam bukunya si Diane Carson ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kita berbuat sesuatu itu karena ada 3 motivasi, ada 3 tujuan yang ingin kita lakukan. Oke, boleh penghargaan. Iya. Boleh, mantap sudah. Berikan aplaus untuk Pak Marhadiano. Oke, pas sekali. Salah satunya kita ingin mendapatkan penghargaan. Ada yang ingin menambahkan? Yang 2-nya? Boleh, siapa Pak Hendri? Ya seru ya, biar ini tidak mengantuk. Sebelum dibuka, memang sengaja ini. Bikinnya malam tadi susah-susah ini, biar kelihatan duluan. Memberikan penghargaan. Iya. Keinginan untuk bertindak untuk mencapai suatu tujuan. Iya, untuk mencapai tujuan. Betul. Yang lain ingin menambahkan tadi penghargaan, betul sekali. Karena ingin mendapatkan suatu tujuan ya. Banyak yang lain tujuan ya. Keinginan untuk bertindak. Iya. Kalau yang lain? Ibu Rusada? Parado? Tawan. Oke, yang pertama
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh tadi ya, anak-anak ada aja yang, oh ya saya hafal Bu, karena sudah diancam tadi. Kalau tidak hafal, maju ke depan menghafalnya. Jadi karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang disebutkan oleh Pak Marhadianor di posisi kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiganya kesadaran. Ini masuk ke dalam motivasi dari dalam diri apa di luar? Dalam. Kalau yang ini Bapak, dua ini, menghindari ketidaknyamanan. Iya, betul sekali. Ini motivasi dari Luar. luar. Yang kita kenal namanya motivasi ekstrinsik dari luar diri. Kalau ada dari luar, berarti ada dari dalam. Oke. Ada yang mau menjawab apa yang dari dalam? Kesadaran. Iya, kesadaran di diri kita ya. Nah, nanti kita mengenal namanya nilai-nilai kebajikan. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh, misalkan ketika murid tadi dikasih tugas setelah di asesmen belum hafal misalkan. Saya belum hafal Bu dalam 89. Ketika diberi tugas dia langsung menghafal. Karena dia menyadari, dia menghargai dirinya sendiri bahwa saya punya keinginan untuk bertanggung jawab dengan tugas saya sebagai seorang pelajar, mengikuti apa aturan di sekolah. Itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Sehingga ketika motivasi muncul dari dalam diri sendiri, anak-anak akan lebih mandiri, lebih bertanggung jawab, lebih berkomitmen. Berbeda kalau dia dari luar, ya. Nanti dalam jangka waktu panjang bisa ada keinginan untuk berhenti berbuat sesuatu, apalagi kalau sudah tidak diberi penghargaan. Ya. Ini kita kenal dengan motivasi intrinsik. Sekarang disiplin. Kita sering mengenalnya disiplin, ditambah lagi kata belakangnya positif. Ini juga berkaitan dengan yang kita isi ya Bapak Ibu, ada yang memiliki kakaknya tentang disiplin positif. Sekarang kita diskusi aja. Saya mau tahu menurut pemahaman Bapak Ibu disiplin itu yang seperti apa? Boleh yang lain? Siapa berusaha? Jangan takut salah Bapak Ibu. Kita berbagi aja ini. Kalau menurut ya, terima kasih. Kalau menurut kita disiplin positif itu disiplin yang berasal dari diri kita, misalnya penerapan suatu peraturan, misalnya untuk anak didik kita supaya mentaati peraturan yang sudah diberikan dalam ruangan kelas. Misalnya dalam ruangan kelas tidak boleh menggunakan handphone misalnya. Itu salah satunya Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Ibu Rusada. Mantap sekali jawaban dari Ibu Rusada. Ada yang berbeda pendapat? Oke, betul sekali ya, dalam budaya kita memaknai bahwa disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contoh ketika misalkan tadi kita mengatur disiplin tidak boleh menggunakan HP di dalam kelas. Itu yang kita maknai selama ini. Tidak salah sebenarnya, tidak salah. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Contoh, anak-anak kan kita tarik nih HP-nya, nggak boleh bawa ke kelas. Menurut Bapak Ibu, nyaman nggak anak didik kita? Merasa tidak nyaman. Iya, merasa tidak nyaman. Contoh misalkan, kalau terlambat masuk kelas, misalkan ya peraturannya. Kalau terlambat masuk kelas, harus tinggal kelas selama yang kamu terlambat. Kalau 15 menit, berarti kamu tinggal di kelasnya selama 15 menit. Itu kita memaknainya sebagai kata disiplin karena sesuai aturan. Nah, sekarang mari kita bahas makna kata disiplin. Itu berasal dari bahasa Latin discipline yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple, murid atau pengikut.
Jadi disiplin itu sebenarnya belajar kontrol diri. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin itu sebenarnya kontrol diri. Kita mengontrol diri kita sendiri. Itu makna disiplin. Nah, ini standar pendidikan nasional kita. Jadi dalam menciptakan lingkungan yang positif, setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang membuat keyakinan kelas, atau dulu kita sering menyebutnya kesepakatan kelas ya. Ada juga yang menyebutnya peraturan kelas. Oke, ada kata kesepakatan, ada keyakinan, ada peraturan. Ada 3. Menurut Bapak Ibu, apa beda ketiga tersebut? Berbeda atau sama? Berbeda, Bu. Berbeda. Oke, boleh menjabarkan kalau peraturan itu seperti apa? Kalau kesepakatan itu seperti apa? Kalau keyakinan itu seperti apa? Siapa yang mau duluan? Ibu Sada. Oke. Oke. Kalau menurut kita yang kita ambil di sini yang tentang kesepakatan kelas. Iya, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu sangat berbeda dari peraturan dan juga dari apa tadi keyakinan. Di sini kalau ketentuan adalah sesuatu kesepakatan ya. Iya. Kesepakatan kelas adalah sesuatu yang disepakati oleh guru dan peserta didik. Iya. Bahwa sesuatu yang disepakati itu harus ditaati bersama-sama. Misalnya kesepakatan sudah kita sepakati bersama dalam kelas. Iya. Sekian. Tepat sekali, tepuk dulu. Oke, ada yang mau menjawab peraturan? Kita sering ya, banyak sekali peraturan. Peraturan pemerintah. Pak Marhadiano? Kalau peraturan itu kayaknya dibuat sepihak dengan sekolah. Bahkan peraturan itu kayaknya sepihak. Misalkan Dewan Guru membuat peraturan sekolah, tapi tidak disepakati oleh, belum tentu kan disepakati oleh siswanya. Itu bedanya. Kurang lebih seperti itu lah. Tepat sekali. Tepuk tangan untuk Pak Marhadiano. Mantap ya, Bapak Ibu sudah bisa membedakan kesepakatan dengan peraturan. Betul sekali yang disampaikan Ibu Sada, bahwa kesepakatan itu, kalau kesepakatan berarti ada dua belah pihak yang harus melakukan kata deal atau sepakat ya. Dan kesepakatan itu dilaksanakan secara bersama-sama. Jadi kalau bikin kesepakatan kelas tidak hanya untuk murid, tetapi juga untuk gurunya. Kalau peraturan, betul sekali yang disampaikan oleh Bapak Marhadiano. Contoh kita, Permendikbudristek, ada nggak Pak Menteri undang kita? Nggak ada ya, dibuat sendiri oleh kementerian. Gitu juga karena peraturan sekolah, ada nggak kita undang murid? Nggak ada, tapi harus dilaksanakan. Iya, tapi harus dilaksanakan. Kalau peraturan berarti ada konsekuensi. Kalau melanggar peraturan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Ya. Kalau kesepakatan berarti nanti guru dan murid itu bisa sama-sama mencari alternatif solusinya apa kalau dia melanggar. Nah, kalau keyakinan, memang ini hal baru ya, keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kita membuatnya berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dipercaya murid. Contoh pada kebajikan, saling menghormati. Dan dasar dia, oh saya percaya bahwa saling menghormati itu baik. Oh bertanggung jawab itu baik. Nah itu nanti yang dibuat kesepakatan dengan murid dengan prosedur tertentu. Jadi nanti kita bahas prosedurnya. Oke. Ini sudah kita kemarin ya, ada kita singgung tentang kebutuhan dasar manusia. Karena tadi kita sudah mengetahui bahwa berdasarkan teori kontrol, setiap perilaku yang dilakukan ada tujuannya. Nah, tujuannya tidak lepas dari ini, kebutuhan dasar manusia. Kita mengulang kembali ini. Masih ingat Bapak Ibu? Masih. Oke. Boleh, siapa? Oke, Bu Hatta. Boleh langsung 5. Terima kasih kepada Ibu Yanti selaku komitmen kita pada hari ini. Di sini saya menyebutkan kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama kesenangan,
kedua penghargaan, ketiga kepuasan, empat kebutuhan hidup, kelima I love you, baby. kasih sayang. Iya, tepat sekali bukan? Yang paling tidak bisa kita ini ya, kita tinggalkan kebutuhannya apa? Bertahan hidup sama kasih sayang mungkin ya. Waduh, kalau sudah nggak dikasih, nggak disayang, pening kepala. Iya, tidak bisa bertahan. Satu hari aja nggak dikasih, nggak disayang, waduh, bisa kambuh ketiga ya, Bapak Ibu ya. Oke, makanya kita butuh kasih dan sayang. Di samping harus bertahan hidup dulu. Kalau kita nggak bertahan hidup, gimana mau dapat kasih sayang ya Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama betul sekali kebutuhan bertahan hidup. Ya. Yang kedua, iya, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Ya, iya. Anak-anak juga butuh kasih sayang ya dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Betul sekali yang disampaikan Ibu Hatta tadi, penghargaan itu masuk di penguasaan ya. Ketika kita anak-anak juga kadang minta dihargai ya. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan ya. Bu, saya mau poli aja Bu. Wah, Pak Henry masuk pelajaran pindas orkes. Hari ini kita teori ya anak-anak belajar misalkan tentang bola voli. Pak, hari ini kita praktek aja dulu Pak ya. Nanti pertemuan selanjutnya baru teori. Waduh, itu kan berarti anak-anak punya keinginan untuk kebebasan. Ya. Mereka punya pilihan sendiri. Bagaimana kalau kita menyikapi seperti itu kalau Bapak Ibu? Kadang-kadang siswa yang separuh hendak belajar teori, separuh hendak praktek. Gurunya satu ya? Satu itu yang Iya, itulah memang kita sebagai guru ini bisa jadi Superman. Kalau yang laki-laki ya, kalau yang perempuannya Wonder Woman. Atau nenek lampir. Kenapa? Karena murid kita kan banyak Bapak Ibu. Padahal kita sedikit sih sebenarnya. Tapi saya anggap banyak 15 itu kan punya keinginan yang beda-beda ya. Nah, sedangkan anak-anak ini belajar dengan gaya belajarnya masing-masing. Itu nanti kalau kita dapat ilmunya lagi kita bagikan lagi ya. Bagaimana cara menangani anak-anak dengan kebutuhan belajar yang berbeda. Oke, sekarang kesenangan tadi ya, seperti contoh. Senang Bapak Ibu gurunya tidak masuk kelas ya. Kenapa? Kenapa senang? Ini Bapak Ibu guru tidak masuk kelas. Kenapa? Saya senang Bu, bisa main-main dengan teman katanya. Waduh, itu ya. Tugas kita sebagai guru bagaimana nanti memfasilitasi anak-anak kita sehingga tumbuh motivasi dalam diri mereka. Ini kebutuhan bertahan hidup itu salah satu kebutuhan fisiologis ya. Kita butuh makan, butuh tidur, butuh sehat, Butuh rumah. iya, butuh rumah, butuh berkembang biak ya. Ini ciri-ciri makhluk hidup yang menurut saya ya. Berkembang biak, kita juga berkembang biak. Tapi kalau kita reproduksi lah namanya, bereproduksi, memiliki keturunan ya. Kalau tidak ada ini bertahan hidup, mungkin sudah punah ya. Tidak ada anaknya meninggal, semuanya sudah nggak ada lagi di bumi. Ya, seperti dinosaurus ya, tidak mampu bertahan hidup. Akhirnya kita tidak punya dinosaurus sekarang. Rasa kasih sayang dan diterima, ini kebutuhan kita akan hubungan koneksi sosial, memberi dan menerima, merasa menjadi bagian dari kelompok. Contohnya kita pada hari ini sedang memenuhi kebutuhan kita kasih sayang dan rasa diterima. Kita berada dalam satu kelompok yang sama ya, komunitas belajar di SMP Negeri 1 Teweh Baru. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan, kita mempunyai kedudukan yang sama. Penguasaan, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Waktu honor kita saya ini pengen jadi ASN, ya kan? Berarti ada keinginan kita. Gimana caranya? Supaya bisa lulus ASN, misalkan dengan belajar bimbel, ada yang belajar
tentang aksi nyata bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Tujuan kita untuk apa nanti? Harapannya setelah ini kita sama-sama bisa melakukannya, ya menerapkannya di sekolah kita secara perlahan ya Bapak Ibu. Saya juga belajar, sama-sama belajar kita. Kebebasan, ya tadi anak-anak memiliki pilihan sendiri ya. Mereka ingin mencoba-coba sesuai bakat minatnya. Kadang kan memang secara mungkin makanya anak-anak itu dibilang unik. Kalau sekarang tidak boleh mengatakan anak itu bodoh. Anak-anak itu unik. Ada yang memang mungkin di matematika IPA rendah, tapi waduh dia menarik liuk-liuk badannya ya, bagus. Penjas-kesnya bagus. Poli hebat, wah. Itu kan kelebihan mereka. Jadi bagaimana sekarang kita posisi sebagai guru harus bisa menerima yang mana yang menjadi kelebihan murid kita dan kekurangan mereka, ya. Kesenangan ya, semua orang pasti pengen senang. Contohnya mau liburan ke Raja Empat, kan mau senang ya Bapak Ibu ya, bisa menikmati, iya. Mandi, padahal sungai kita banyak ya, kalau mau mandi. Tapi ada kesenangan. Wah ini saya ke pulau yang jauh dari Kalimantan ya, di Papua pernah juga nih. Amin, mudah-mudahan ya suatu saat nanti. Nah sama dengan anak-anak didik kita, mereka juga butuh kesenangan. Mungkin kesenangan bagi mereka dengan bergurau dengan temannya, tidak belajar mereka senang. Tapi kita arahkan nanti ke hal-hal yang positif. Ya. Posisi kontrol restitusi. Ada clue nih sudah 5. Sudah ada sedikit tadi kita ini ya bahas. Siapa yang mau berbagi? Oke, boleh Bang Marhadi awal ya. Oh, dibuka clue. Oke. Satu posisi kontrol restitusi. Guru sebagai penghukum. Oke, boleh lanjut. Lanjut ya. Itu clue ya. Salah Bu. Guru sebagai penghukum. 5 posisi kontrol kita. Oke. Sebagai buat merasa bersalah. Iya, pembuat rasa bersalah. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Pak Henry. Oke. Siapa lagi yang lain? Ibu Ayu. Ibu Ayu pendiam dari tadi ya. Oke. Atau Parado? Apa Bu? Guru sebagai penerapan disiplin. Penerapan disiplin masuk Bu di dalam nanti posisi kontrol restitusi. Oke, betul sekali. Guru sebagai teman. Teman untuk guru sana. Oke, mantap. Guru sebagai pemantau. Betul sekali. Ada satu lagi. Manajer. Iya, guru sebagai manajer. Luar biasa. Sudah ingat semua ya. Guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah, ini ada 2 kotak kosong. Itu kotak Pandora. Menurut Bapak Ibu, identitas itu kan ada 2 tadi. Ada identitas gagal, ada identitas sukses. Menurut Bapak Ibu dari 5 ini, yang membuat identitas murid itu gagal yang mana? Tempat merasa bersalah. Tepat sekali. Nomor 1 dan nomor 2. Wah, luar biasa ya. Yang membuat identitas sukses yang mana? Teman. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Oke, masih ada ini. Kalau yang motivasinya muncul dari dalam diri, yang mana? Kalau dari dalam diri. Tadi kita sudah belajar 2 motivasi ya, intrinsik sama ekstrinsik. Dari 5 posisi kontrol restitusi ini, nanti posisi guru yang mana yang bisa memunculkan motivasi intrinsik murid? Oh, predison dari tadi belum ya. Lupa sama predison. Ini kan motivasi ada 2 ya Bapak Ibu, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Nah itu kan ada 5 posisi kontrol guru. Yang membuat posisi kontrol guru itu menjadikan motivasi intrinsik bagi murid yang mana? Boleh ada yang 3, 4, 5.
Yang intrinsik Salah aja. satu, yang salah satu yang Boleh, mau berapa itu terserah ya. Nomor 3. Ya. Oke. Terima kasih Pak Edison. Ada yang berbeda jawaban? Nanti kita buka. Kalau menurut pribadi Bu, Ya. itu 4 dengan 5 Bu. 4 dengan 5, pemantau dan manajer. Oke. Terima kasih Pak Henry. Mantap sekali jawabannya. Ada yang berbeda lagi? Oke, kita buka kotak Pandora. Kotak Pandora. Ini yang ekstrinsiknya dari nomor 1 sampai nomor 4. Jadi ketika kita posisi kontrol kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman atau pemantau, kita memotivasi anak dari luar. Dari luar anak. Iya, karena yang dari dalam manajer. Iya, masuk satu manajer ya. Nah, kenapa? Karena kalau penghukum itu kan, misalkan kalau penghukum ya biasanya, kenapa kamu terlambat? Wah, dengan menghardik suara kencang kan, akhirnya anak kalau misalkan dia takut terlambat, gara-gara takut dihukum. Sama kalau dibuat bersalah karena dia merasa bersalah, itu kan dari luar. Kalau teman karena kasihan sama gurunya sudah agak ngasih, Bu, maaf ya, hari ini saya lupa mengerjakan tugas penjaskes. Ya, nggak apa-apa, kata Pak Hendri. Itu teman ya. Hari ini Bapak bantu kamu, tapi lain kali mengerjakan tugas ya. Wah, itu teman. Akhirnya, waduh, Pak Hendri baik sekali ya, kata muridnya. Itu kan motivasinya dari luar. Kemudian pemantau. Kalau pemantau itu biasanya dia lebih kayak orang apa ya, profesional. Mukanya datar, ketuk masuk ruangan lagi. Pak Rado, kenapa Bapak hari ini datang terlambat? Wah, itu orang pemantau ya. Bapak tahu jam pelajaran masuk jam berapa? Tahu Pak, saya tahu Bu, pukul 7 Bu. Bapak tahu konsekuensinya kalau terlambat? Tahu Bu, saya harus tinggal kelas. Wah, itu pemantau. Jadi pemantau itu dia bahasa tubuh profesional, muka datar, tapi dia tidak menghujat. Itu juga motivasinya eksternal. Manajer itu dia menggunakan pilihan-pilihan kepada murid nanti dengan pertanyaan-pertanyaan. Nanti yang kita kenal juga dengan segitiga restitusi. Oke, sampai sini bagaimana Bapak Ibu? Ada yang perlu ditanyakan? Oke, setelah posisi kontrol restitusi. Nah ini, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya, yang kita contohkan tadi. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contohnya tadi, misalkan, kamu tahu peraturan sekolah, ya kan? Alasannya ke sistem. Tapi bedanya dengan pemantau, kalau penghukum itu dia suaranya nyaring, biasa bisa ditunjuk-tunjuk kayak gini. Iya, menghardik ya, itu bedanya. Kalau si Kalau pembuat bersalah itu dia lemah lembut ngomongnya. Tapi panas, ya, tapi menyentuh hati. aduh, Iya. Aduh, kan ibu sudah bilang. Wah, aduh lembut ya. Tapi aduh, lembut. Ibu sudah bilang dari kemarin kan harusnya menghafal, ini kan nggak bisa. Nanti kalau nilai matematika kamu rendah, nilai rapot pendidikan rendah, ibu yang malu. Wah, ya kan? Waduh, melayu-layu anak itu, waduh, betul kan? Iya, ibu ini merasa gagal mendidik kalian. Itu contoh benar yang kita lakukan kadang. Kita tanpa menyadari membuat anak-anak merasa dirinya gagal. Aduh, kasihan Ibu Yuli ya, gara-gara nilai matematika rendah. Nah, itu kan membentuk diri mereka menjadi gagal. Perasaan bersalah terus-menerus. Akhirnya anak-anak nanti tidak mampu berkembang. Nah, buat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri ya. Kalau teman tadi contoh kayak Pak Hendri tadi ya dicontohkan, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contohnya tadi, ya nggak apa-apa hari ini, tapi jangan diulangi lagi ya. Wah, itu kan mengontrol, jangan diulangi lagi kalimatnya. Tetap kita mengontrol. Nah, kalau posisi teman, itu murid menganggap gurunya dalam dunia berkualitas. Kita itu dianggap murid kita baik. Kalau dua posisi pembuat rasa penghukum ini, anak-anak itu menganggap kita itu orang yang tidak baik ya. Kalau pembuat merasa bersalah juga dia
dirinya yang disalahkan, kita tetap dianggap baik oleh diri kita. Kemudian posisi kontrol restitusi yang pemantau. Kalau pemantau tadi mengawasi. Saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Biasanya kita selalu menghubungkan dengan aturan. Kalau anak-anak bolos, kamu tahu kan keyakinan kelas kita apa atau kesepakatan kelas kita apa? Nah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, jadi anak didasarkan pada aturan-aturan. Nah, ini manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, posisi manajer kita sering kan manajer perusahaan, ya kan? Nah, alhamdulillah kita sebagai guru punya juga jadi manajer ya di sekolah ya, punya predikat manajer juga kita. Nah, jadi bagaimana caranya kita memfasilitasi murid ya untuk menemukan suatu solusi dari permasalahan. Apakah guru tidak boleh bertindak selain posisi manajer? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Boleh nggak? Boleh kolaborasi. Iya, betul sekali Pak Marhani. Boleh kolaborasi. Ada sewaktu-waktu kita kembali ke posisi pemantau atau teman. Tergantung dengan tingkat permasalahan yang kita hadapi ya. Nah, instruktur kami juga waktu elaborasi pemahaman mengatakan segitiga restitusi itu kan salah satu pendekatan yang kita gunakan untuk menerapkan disiplin positif di sekolah atau di rumah kita. Tetapi ada hal yang tidak bisa dilakukan dengan segitiga restitusi apabila tingkat kesalahannya itu sangat berat ya. Paham mungkin Bapak Ibu, kadang ada yang kasus yang menghajar temannya sampai masuk rumah sakit misalkan ya. Itu kan tidak bisa hanya kita dengan segitiga restitusi, tapi harus ada konsekuensi yang ditanggung atas pertanggungjawaban ya dari murid tersebut. Jadi awal-awal juga kami kadang ini konsepsi tentang restitusi, kami menganggap bahwa ketika sedang menjalankan restitusi kita tidak perlu memberikan konsekuensi. Padahal dua hal itu berbeda. Restitusi itu suatu cara kita untuk menangani anak-anak yang mengalami permasalahan. Sedangkan konsekuensi itu pertanggungjawaban anak terhadap perbuatan mereka. Jadi contoh kita Bapak Ibu, sebelum ini waktu mendaftar CPNS ya, ada menandatangani fakta integritas. Itu kan nanti ada konsekuensi yang kita tanggung apabila kita melanggar fakta integritas itu. Kenapa perlu konsekuensi? Itu untuk mengajarkan anak-anak bahwa segala tindakan yang dilakukan ada pertanggungjawaban ya, karakternya juga. Nah, ini keyakinan kelas adalah salah satu cara untuk membuat disiplin positif ya. Oke, sebelum lanjut ke keyakinan kelas, supaya tidak terlalu tegang karena lumayan hampir 50 menit kita sudah berdiskusi tentang budaya positif, kita ice breaking sebentar, merilekskan otot-otot yang sudah tegang. Seperti kata murid-murid ya, aduh malas berpikir ya, kebanyakan berpikir nanti kita. Oke, silakan berdiri Bapak Ibu, cluenya di tangan. Kalau dibilang panjang berarti kebalikan. Kebalikan panjang apa? Pendek. Kalau misalkan panjang berarti kita pendek. Oh iya. Kalau panjang berarti pendek kayak gini. Kalau pendek panjang. Kalau pendek kayak gini. Oke, paham ya? Kalau panjang, kalau salah, saya salah. Kalau panjang. Kalau panjang kayak gini. Kalau pendek kayak gini. Tunggu. Oke, sudah siap? Konsentrasi. Ulun gak ikut lah. Agak khusus. Panjang, 1, 2, 3. Panjang, pendek, panjang, pendek. So, panjang, pendek, panjang, pendek. Oke. Masih belum salah. Panjang, pendek, panjang,
pendek pendek, panjang pendek, panjang Eh, pendek. Itu latihan ya Pak, kayak gitu. Jadi pasti akan kita mikir kan. Nah, itu latihan konsentrasi. Oke, siap? Satu kali lagi lah. Panjang pendek, panjang pendek, panjang panjang, pendek pendek, panjang pendek, panjang pendek, panjang panjang. Oke. Jadi ice breaking tapi berpikir bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan betul sekali dia lebih rinci dan konkret. Misal contoh seperti kata yang disampaikan Ibu Sada, tidak boleh membawa HP ke dalam kelas. Itu kan rinci. Tidak boleh membawa HP. Rinci HP di dalam kelas, lebih rinci dan konkret. Nah, sedangkan keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal berbentuk umum. Misalkan saling menghormati dan menghargai antar warga sekolah. Jadi apa saja bisa bentuk dalam menghormati ya. Atau misalnya tidak mengganggu teman, itu menghormati. Apalagi ketika berbicara mengangkat tangan, itu juga menghormati. Jadi dia bersifatnya universal atau umum. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya itu positif. Kadang kalau di peraturan kita biasa jangan membuang sampah sembarangan. Ada kata perintah, artinya pasti ada konsekuensi kalau melanggar. Nah, bisa kita ubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi dia menggunakan kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Di sini keyakinan kelas itu berkisar 3 sampai 7 sebaiknya. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak susah diingat ya. Nah, misalkan tadi kalau saling menghormati dan menghargai, bila ada perilaku yang tidak menghargai, berarti sudah masuk di situ melanggar keyakinan kelasnya. Contoh, mencuri teman, misalkan ya, ribut di kelas. Nah, itu sudah masuk, dia melanggar keyakinan kelas tidak menghormati. Ya. Oke. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya keyakinan kelas yang kita buat benar-benar bisa diterapkan, ya. Bisa diterapkan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi betul sekali yang disampaikan oleh Ibu Sada, keyakinan kelas itu sebenarnya diperoleh dari kesepakatan kelas. Bedanya apa? Di keyakinan kelas ini dia mengutamakan nilai-nilai kebajikan berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi murid dan guru bersama-sama membuat keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita kan, oh ini ada catatannya. Apa keyakinan kelas yang misalkan dilanggar oleh peserta didik. Nanti bisa kita tinjau bersama. Nah, itu tahapannya. Kemudian prosedurnya. Jadi ada prosedur pembuatan keyakinan kelas. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati atau di sekolah atau di kelas disepakati. Contoh tadi, misalkan peraturannya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu masuk peraturan. Nah, misalkan tidak boleh datang terlambat. Misalkan ya Bapak Ibu ya peraturannya. Misalkan apa lagi? Tidak boleh mengganggu teman. Nah, peraturan-peraturan dibuat dulu peraturan-peraturan, kemudian yang kedua mencatat semua masukan. Jadi yang tadi misalkan dari Bu Sada ada catat, dari Pak Revisor ada catat, misalkan ya. Caranya keyakinan sekolah dan kelas sama prosedur pembentukannya. Nah, setelah dicatat boleh di papan tulis atau di kertas besar, nanti di tempel. Setelah selesai itu kita susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas dengan mengganti kalimat-kalimat ke dalam bentuk positif. Contoh tadi, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita ganti jadi kalimat positif apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Misalkan tidak boleh datang terlambat. Kalimat positifnya? Ya, boleh datang lebih awal atau datang tepat waktu. Misalkan peraturannya misalkan
guru tidak boleh meninggalkan tugas misalkan lebih 3 hari kecuali sakit atau dinas luar. Kalau kalimat positifnya kan? Diharapkan. Oke, boleh. Ada yang punya, ya? Guru diharapkan Apa ya namanya? Guru diharapkan masuk sesuai dengan jadwal masing-masing. Guru boleh. Guru diharapkan masuk sesuai jadwalnya masing-masing. Ada yang mau yang lain? Ayo. Guru tidak boleh misalnya tidak masuk sekolah lebih dari 3 hari ya, kecuali sakit dan dinas luar. Artinya guru tidak boleh izin lebih dari 3 hari seperti itu. Itu ada kan peraturan sekolah yang seperti itu misalkan. Nah, kalau kita buat kalimat positifnya apa? Boleh nggak kalau misalkan saya buat guru bertanggung jawab dengan tugas dan fungsinya? Kan lebih umum, berarti ya guru bertanggung jawab dengan tugas dan fungsinya atau sesuai tugas dan fungsinya. Kecuali ada Nggak usah kayak gitu Pak. Ya, karena kalau bertanggung jawab artinya kecuali sakit dan ini kan dinas luar, jadi tidak izin lebih dari 3 hari. Karena sesuai peraturan pemerintah kan izinnya maksimal 3 hari. Jadi bahasanya dia umum. Bertanggung jawab bisa juga kalau guru bertanggung jawab kan memfasilitasi anak-anak belajar dengan baik, kan masuk di bertanggung jawab. Kalau misalkan ada anak-anak kita hadir ke sekolah, kita masuk ke dalam kelas bertanggung jawab. Mohon maaf Bapak Ibu, kadang kita menemukan ya, ini untuk pengalaman saja untuk kita berbagi. Ada yang misalkan gurunya hadir ke sekolah, tapi tidak masuk kelas, anak cuma dikasih buku. Nah, kita tidak mau bilang siapa-siapa ya. Intinya itu salah satu contoh. Kalau kita buat keyakinan kelas misalkan, jadi semua guru bisa kembali kepada keyakinan kelas. Jadi intinya apa dari keyakinan kelas atau sekolah itu? Fungsinya untuk mendisiplinkan tadi ya, untuk penerapan disiplin positif ya, supaya di sekolahnya apa namanya tumbuh budaya positif. Oke. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tadi setelah dicatat kita tinjau lagi. Apa mungkin ada yang sama? Misalkan berteman dengan baik misalkan. Apakah sama dengan saling menghormati atau menghargai? Berteman dengan baik? Sama ya Bapak Ibu ya. Nilai kebajikannya kan sama-sama menghormati atau rasa hormat. Jadi nanti bisa ditinjau kalau dia sama nilai kebajikan di bawahnya bisa kita gabungkan menjadi 1 ya. Kemudian setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Jadi setelah kita selesai, kita ketik, mungkin kita buat ke poster, baru nanti setiap warga sekolahnya tanda tangan. Sama seperti apa? Fakta integritas ya kalau kita. Kemudian keyakinan kelas atau sekolah bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi supaya dilihat, oh kalau saya berbuat seperti ini saya melanggar keyakinan kelas poin berapa ini. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk pembuatan keyakinan kelas? Udah lihat kan kelas 8 sudah ya, tapi masih butuh peraturan kelas. Nanti bisa direview Pak Henry untuk ya direvisi sesuai prosedur ini. Nah, tadi ada nilai-nilai kebajikan. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu nilai-nilai kebajikan. Apa saja contohnya? Pak Marhadiano, boleh? Yang lain boleh satu-satu nanti. Ingat dulu Bapak ya. Ya udah kayaknya gitu. Nilai-nilai kebajikan. Berarti kalau kebajikan nilai-nilai yang baik ya Bapak Ibu ya. Yang kita percaya apa contohnya? Saling menghormati. Ya, tepat sekali. Saling menghormati. Ya, saling menghargai. Saling menghargai. Ya, Bang. Toleransi, betul ya. Yang lain mau menambahkan? Tepuk tangan dulu untuk Pak Marhadiano. Kayak pada bisa. Ya, betul. Apa Bu?
Jujur dan bertanggung jawab. tepat sekali, jujur dan bertanggung jawab. Paradison. Ayo, 100. Apalagi Paradison. Belum pikir. Habis selamat ya Nur. Ayo, Bu. Ayo. Baca Instagram aku. Apa Bu, ayo? Google Map. Integritas, kejujuran, Iya. rasa syukur, prinsip. Mantap sekali, betul ya, integritas. Bersyukur itu juga nilai-nilai kebajikan. Pak Henry? Empati dan keadilan. Iya, betul sekali. Empati juga masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Keadilan juga masuk ke dalam nilai kebajikan. Oke, Bu Sandra. Terakhir Paradison. Siap-siap, Pak. Semua sudah disebutkan. Ada aku masih bukanya Kenal, ada, kenal. Kalau curang. Suara hati, Bu. Selati. Iya, namanya kenal kan? Kamu hati. Misalnya memberi kasih sayang. Mantap, betul. Oke. Ibu kasih sayang. Sayang. Apa? Paradison. Suara hati kasih sayang namanya. Iya. Bertanggung jawab tadi sudah loh. Sudah. Ya. Berbudi luhur. Sudah. Belum. Apa berdiri Cuma luhur? sebelahnya. Ya. Tepat sekali yang Bapak Ibu sebutkan tadi. ya? Hah? Semuanya adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, kita berlandaskan dulu kepada nilai-nilai kebajikan yang kita percayai. Kita percaya bahwa saling menghargai itu baik, bertanggung jawab itu baik, jujur itu baik. Ya kan Bapak Ibu? Nah, berdasarkan itu komitmen juga baik. Berkomitmen berarti apabila seseorang sudah berjanji, dia berusaha untuk menepati janjinya. Itu komitmen. Sabar. Jadi kita juga sebagai guru, bagaimana sabar menghadapi anak-anak, ya. Sabar dalam segala hal ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu nanti memfasilitasi peserta didik kita dalam membuat keyakinan kelas, kita arahkan dulu kepada nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Jadi ketika mereka yakin sendiri dengan nilai kebajikan, berarti mereka akan dengan ikhlas nanti menjalankannya. Ya, kayak misalkan kemarin. Apalagi sopan santun Bu, kata mereka. Santun, apalagi peduli. Iya, banyak ya. Jadi kalau yang kami pelajari satu itu masuk di profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 ya, ada 6 dari organisasi dunia ya, banyak sekali. Ada empati yang disampaikan tadi ya, ada keadilan, macam-macam ya nilai-nilai kebajikan. Nah, ini salah satu kemarin aksi nyata yang sudah saya lakukan dalam pembuatan keyakinan kelas 7. Jadi ini anak-anak menuliskan peraturan-peraturan kelas yang mereka sepakati supaya mudah kemarin, jadi 3 orang berkelompok untuk kelas 7. Nah, setelah selesai mereka menempelkan. Jadi ada satu, sebenarnya setelah menempelkan itu setiap kelompok berkeliling membaca punya kelompok lain yang ditempel. Nah, kemudian setelah itu dari peraturan kelas yang ditulis di situ, kita sama-sama mengubahnya ke dalam bentuk kalimat positif. Ini nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Kalau misalkan saling menghormati tadi masuk, misalkan saling menghormati dan menghargai atau warga sekolah. Jadi di nilai kebajikan apa? Saling menghargai atau rasa hormat. Nah, kemudian ini setelah dari tulisan-tulisan tadi, kita tulis di papan tulis nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah dari kelompok sampaikan ya, berdasarkan peraturan kelas tadi yang diubah ke dalam bentuk kalimat positif. Nah, apabila ada yang mirip-mirip itu kita jadikan satu. Nah, ini hasilnya keyakinan kelas 7-nya. Saling menghormati antar sesama teman, guru dan orang tua. Bersikap sopan santun kepada sesama teman dan orang tua. Berperilaku jujur dalam hal apapun. Peduli antar sesama. Mengerjakan tugas tepat waktu. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Belajar dengan tekun. Ini hasil kesepakatan keyakinan kelas 7. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi kalimat-kalimatnya itu dalam bahasa umum. Jadi kalau saling menghargai, menghormati artinya di dalam kelas itu temannya tidak boleh saling menyakiti ya.
harus saling menyayangi, bersikap sopan santun, berarti tidak boleh berkata-kata kasar. Kalau aturannya kan tidak boleh berkata-kata kasar, jadi kalimat positifnya dia bersikap sopan santun. Berperilaku jujur, artinya tidak boleh berbohong ya. Kemudian peduli antar sesama. Kalau peduli antar sesama artinya kita punya rasa empatik tadi. Kalau ada teman kita yang membutuhkan, kita menolong. Sama, kenapa peduli antar sesama kemarin terjadi? Saya arahkan dalam kerja kelompok. Kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, ada anak-anak yang tidak mau satu kelompok dengan anak tertentu. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Sering. Iya, jadi dengan keyakinan kelas saya bilang bahwa kalian semua satu kelas itu mempunyai kedudukan yang sama. Jadi tidak ada yang lebih istimewa. Jadi teman kita itu sebenarnya kalau kita lebih bisa, teman kita belum bisa, kita punya istilahnya? Kelebihan untuk bisa membantu teman kita agar bisa. Seperti itu. Jadi muncullah peduli antar sesama ini. Mengerjakan tugas tepat waktu. Kemarin karena kata mereka banyak yang anak-anak ya yang suka lalai dengan tugasnya. Akhirnya mereka bikin sendiri mengerjakan tugas tepat waktu. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Diambil dari peraturan mereka, jangan membuang sampah sembarangan katanya. Nah, jadi dapat kita kalimat positifnya menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Belajar dengan tekun ya. Ini Bapak Ibu aksi nyata yang sudah saya lakukan dalam penerapan keyakinan kelas. Kemudian ini kita masuk ke materi segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menerapkan disiplin positif. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gassen tahun 2004. Jadi kalau kita melakukan restitusi berarti kita melakukan proses menciptakan kondisi murid ya untuk memperbaiki kesalahan. Intinya di dalam restitusi itu kita tidak menyalahkan murid, tetapi bagaimana kita membuat murid nanti setelah melakukan kesalahan menjadi karakter yang lebih kuat atau lebih baik ya. Dengan apa? Ada langkah-langkahnya nanti. Ibu Hatta sudah ya di RHK semester 1 dengan segitiga restitusi. Nah, jadi restitusi juga suatu proses kolaboratif Bapak Ibu. Kenapa dikatakan kolaboratif? Karena ada beberapa, kalau terjadi masalah kan berarti ada pihak pertama dan pihak kedua. Nah, dan kita sebagai guru yang memfasilitasinya. Kita lakukan secara bersama-sama untuk mengajarkan murid mencari solusi untuk masalahnya. Jadi yang kita fokuskan pada solusi nanti, bukan mencari siapa yang bersalah atau bukan membuat anak merasa bersalah ya. Jadi segitiga restitusi ini pendekatan yang kita membantu anak menemukan masalahnya. Dia menggunakan tadi kalau di teori kontrol menang. Kalau teori respon kan menang kalah ya. Jadi kita pakainya menang-menang, artinya tidak ada yang kalah di sini. Yang berbuat kesalahan pun dia menjadikan dirinya nanti orang yang sukses identitasnya. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Charlson Gassen tahun 1996. Nah, ada yang mau menyampaikan 3 langkah-langkah segitiga restitusi? Oke, biar asik kita. Pak Mahrul Hadi mau berpendapat? Oke, yang lain? Langkah-langkah segitiga restitusi. Oke, mulai kita buka clue-nya ya. Menstabilkan identitas. Jadi di sini kan identitas tadi ada 2, ada sukses, ada gagal. Nah, di segitiga restitusi itu kita berupaya menstabilkan identitas murid supaya dia menjadi identitas yang sukses, bukan identitas gagal. Kadang tadi kalau kita posisinya penghukum atau membuat merasa bersalah kan anak-anak jadinya gagal ya identitasnya. Oke, ada yang mau nomor 2? Ayo Bu, baca ini kok. Cluenya sudah dibuka. Boleh.
Validasi. Ya. Silakan Bu Ayu. Validasi dan tindakan yang salah. Tepat sekali. Validasi tindakan yang salah. Artinya, ketika anak melakukan kesalahan, kalau validasi ada proses untuk mencari kebenaran. Betul tidak Bapak Ibu? Memvalidasi kan? Paling tidak nih, bagaimana kronologinya? Nah, betul sekali. Yang kedua, nah jadi kalau menstabilkan identitas tadi, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan ya, dengan menstabilkan identitas murid kepada keyakinan keyakinan akan hal-hal kebajikan yang mereka yakini. Yang kedua, betul sekali, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu memiliki alasan. Kita bahas tadi ya Bapak Ibu ya. Semua perilaku itu memiliki alasan dan tujuan yang berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar. Jadi tidak ada tindakan itu yang dilakukan tanpa alasan. Pasti ada yang ingin dipenuhinya, ya. Yang ketiga, siapa yang mau? Oke, Pak Henry, silakan Pak Henry. Ya. menanyakan keyakinan Bu. Betul sekali ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Bahasa Inggrisnya seek the girl. Oh. Tepat sekali yang disampaikan Pak Henry. Yang ketiganya adalah menanyakan keyakinan. Nah tadi sebelum anak-anak kita terapkan segitiga restitusi, mereka harus tahu dulu nilai-nilai kebajikan. Nah kita bisa membuat keyakinan kelas mereka. Jadi ketika melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan, kita kembalikan kepada keyakinan mereka, keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Ya. Betul sekali. Yang ketiganya menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Tadi keyakinan itu berarti dari dalam diri kita, ya Bapak Ibu. Contoh, kita semua di sini yakin nggak bahwa saling menghormati itu baik? Yakin Bu. Bertanggung jawab itu baik? Yakin. Yakin. Kan muncul dari dalam diri kita sendiri. Kita mengakui kebenaran itu. Nah sehingga ini berkaitan dengan motivasi internal. Restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, memiliki disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi dengan melaksanakan restitusi, kita pulihkan anak-anak yang tadi melakukan kesalahan dengan 3 langkah tadi. Dari menstabilkan identitas, kemudian yang kedua kita memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiganya kita menanyakan keyakinan. Ya. Nah, penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sehingga posisi manajer, masih ingat Bapak Ibu tadi, posisi manajer itu kan satu-satunya posisi kontrol guru yang bisa menumbuhkan motivasi intrinsik. Ya. Kenapa? Karena anak menyadari ke dalam dirinya sendiri. Ciri-cirinya, ini yang membedakan restitusi dengan disiplin yang lain. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kadang, mohon maaf Bapak Ibu, ketika menyelesaikan masalah, kita menganggapnya untuk menebus kesalahan. Kalau berbuat salah, kamu harus minta maaf, misalkan ya, kamu harus ini, kamu harus itu. Tujuannya untuk menebus kesalahan. Padahal seharusnya menurut restitusi, anak itu belajar dari kesalahan. Ketika menebus, anak merasa sudah impas. Itu yang kadang membuat anak, mohon maaf tanda kutip, mengulangi kembali perilakunya. Karena ketika sudah menebus kesalahan kan impas, sudah ditebus. Itu. Nah, yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Tadi dengan kita memberikan pilihan-pilihan, kita tidak sepenuhnya menyalahkan yang berbuat salah tadi, karena dia menggunakan apa? Menang-menang pendekatannya.
Jadi memperbaiki hubungan kita dengan murid dan hubungan murid antar sesama murid tadi. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita hanya mengarahkan untuk menemukan solusi, bukan guru yang memberikan solusi. Murid menemukan solusinya sendiri melalui 3 langkah restitusi tadi. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ada yang bisa menjelaskan maksudnya melihat ke dalam diri tadi? Restitusi. Iya. Introspeksi berdasarkan apa tadi? Nilai-nilai. Iya. Kebajikan yang diyakini. Oh iya ya benar. Ternyata kalau saya misalkan mencubit teman atau mengganggu teman itu bertentangan dengan nilai kebajikan, saling menghormati. Akhirnya dia menyadari dari dalam dirinya sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Sudah banyak kita bahas tadi Bapak Ibu ya. Kalau seperti ini kelakuan anak-anak, kita tanya dulu kebutuhan apa alasannya, kebutuhan dasar apa yang berusaha mereka penuhi ya. Restitusi menguatkan. Kenapa menguatkan tadi? Karena kita membentuk identitas sukses, bukan identitas gagal. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi itu dia fokus pada solusi, bukan mencari siapa yang bersalahnya. Jadi bahasanya meskipun kita tahu siapa yang bersalah, tetapi tidak kita perpanjang permasalahannya. Kita fokus mencari bagaimana solusi sehingga yang tidak ada korban bahasanya kalau di restitusi ya. Yang satunya merasa menang, yang satu juga merasa menang ya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dia bisa lebih menguatkan karakternya setelah kembali kepada kelompoknya. Dengan apa? Dengan solusi yang ditemukannya tadi. Nah, ini langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Itu tujuan kita menstabilkan identitas. Coba Bapak Ibu, kita sedikit ini ya, berimajinasi. Menurut Bapak Ibu, ketika menstabilkan identitas ini, apa pertanyaan yang kita ajukan kepada murid kita? Ada yang mau? Ulang Bu pertanyaannya. Ini Bu, kita kan menstabilkan ini salah satu langkah ya dalam segitiga restitusi. Berarti ada pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada murid dalam memfasilitasi tadi supaya menemukan solusi. Nah, kalau menstabilkan identitas itu kan tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang gagal karena dia berbuat salah tadi menjadi orang yang sukses. Kira-kira menurut Bapak Ibu, pertanyaan apa yang bisa kita berikan supaya anak itu merasa, oh saya tidak sepenuhnya gagal atau tidak sepenuhnya salah. Pertanyaan untuk Iya, anak. pertanyaan untuk anaknya ketika kita memfasilitasi. Karena kita semua nanti berpeluang Bapak Ibu untuk memfasilitasi anak-anak kita dalam menemukan solusi. Dan harapannya ketika kita sudah mempelajari segitiga restitusi, yang kita terapkan adalah segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu. Jadi tidak apa istilahnya, jangan takut salah ya Bapak Ibu ya. Kita berbagi saja di sini. Misalnya Bu, coba misalnya kita sebagai pendidik menanyakan kepada peserta didik kita, kalau dalam mengikuti pendidikan ini cita-citanya, motivasi dalam dirinya itu apa supaya peserta didik tersebut bisa termotivasi. Misalnya cita-citanya kalau sudah lulus dari SMP 1 baru ini mau jadi apa misalnya. Boleh Bu ya. Terima kasih Bu Rusada atas jawabannya. Beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Rusada. Oke, mantap sekali ya. Pasti ya Bu ya, kita menanyakan tujuan dari anak-anak ya. Misalkan pertanyaannya untuk menstabilkan identitas, bisa kita nyatakan bahwa kamu tidak sepenuhnya salah. Boleh dengan kalimat seperti itu. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, jadi menstabilkan identitas bahwa anak-anak atau ibu juga dulu pernah melakukan kesalahan atau melakukan hal yang sama. Tetapi bukan berarti kita membenarkan perilaku anak. Nah, nanti ada kalimatnya yang untuk menguatkan di validasi tindakan yang salah. Nah,
Pertanyaannya bisa, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Betul yang Ibu Rusana sampaikan tadi. Sebenarnya mengarah ke menanyakan kepada diri sendiri tadi. Dia punya tujuan apa? Ya, ketika misalkan bolos ya Bu ya, kamu tujuannya apa ke sekolah? Kan menanyakan ke dirinya. Tujuan kamu sekolah apa? Kenapa bolos misalkan? Kemudian validasi tindakan yang salah bertujuan untuk memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan. Menurut Bapak Ibu apa kira-kira pertanyaan atau pernyataan yang kita kalau dalam validasi tindakan? Oke. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Contoh ya. Kemarin Pak Hendri lah kebetulan yang ini yang kelas 8. Ingat Pak? Pas bertengkar, kebetulan alhamdulillah Ulun sudah mempelajari tentang segitiga restitusi. Kebetulan sudah selesai membaca modulnya. Ada siswa kelas 8. Raditya sama Reza. Bertengkar ya Bapak ya gara-gara langsung Ulun bilang sama Pak Hendri dikondisikan dulu mereka di tempat yang aman, nyaman. Jangan di kerumunan anak-anak. Karena lingkungannya dulu yang utama. Kita membuat anak nyaman dulu. Nah kemudian setelah itu saya tanya kronologisnya. Mereka dua duduk bersebelahan. Saya tanya gimana ceritanya dari sudut pandangnya si ini dulu, si Reza. Karena yang kena itu si adiknya yang memang marah kan karena dia sakit kejatuhan apa kemarin benda ya besi. Nah, jadi gini Bu katanya. Saya itu tidak sengaja. Jadi kita harus dengar dari cerita dua belah pihak. Saya tidak sengaja Bu, tidak ada niat sama sekali sengaja menyakiti. Gini ceritanya Bu, si Raditya ini nyanyi katanya. Pak lah, dia tuh nyanyi keras. Jadi saya tuh merasa terlalu Bu, saya tepuk sininya. Jaja, jangan nyaring. Gitu kan dia bilang. 2-3 kali saya tepuk tuh dia nggak berhenti. Jatuhlah katanya ini karena ngebuk. Nah jadi oke, saya bilang ke si Reza, Ibu sudah mendengarkan cerita dari kamu. Berarti kamu tidak ada niat untuk menyakiti si Adit. Ya Bu, saya sama sekali tidak ada niat. Nah saya bilang sama Adit, itu kamu sudah mendengar penjelasan dari Reza. Kalau dia tidak ada niat untuk menyakiti sebenarnya. Nah jadi tadi validasi tindakan. Yang pertama saya stabilkan identitas. Iya Ja, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah di situ saya tekankan di situ. Nah, cuma nanti lain kali harus lebih hati-hati lagi. Jadi kita tidak membenarkan dia yang menjatuhkan di sini itu ya. Nah, tetapi ada penguatannya. Cuma lain kali kalau mau negur jangan sambil megang benda karena bisa menyakiti teman seperti itu. Nah, habis itu divalidasi tindakan yang salah. Iya, semua orang kan pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ceritanya ada yang ngomong nih si temannya, Adit nggak mau memaafkan katanya kayak gitu kan karena dia sakit. Ya Ibu bilang, saya bilang kayak gitu kan, ya nggak apa-apa. Nanti Ibu teruskan dulu ya, nanya sama Reza. Ya Ja, benar kamu tadi tidak ada niat untuk menyakiti si Adit. Iya Bu, sumpah Ulun Bu, katanya kayak gitu kan. Ulun bujur-bujur nggak ada niat. Jadi kembalikan ke si Adit. Gimana Adit? Sama Adit. Kata si Adit, nggak tahu Bu katanya. Nah Ibu bilang, Ibu pengen dari kamu solusinya seperti apa? Karena dia kan nggak mau memaafkan. Dia bilang solusi dari kamu seperti apa? Cuman Ibu minta jangan tonjok-tonjokan solusinya ya. Kalau tonjok-tonjokan kan bukan menyelesaikan masalah kan, tapi solusinya gimana? Nggak tahu juga kata si Adit. Itu kadang ya dilema kita jadi seorang guru, nggak tahu juga Bu katanya. Ibu saya bilang, kalau selain si Reza minta maaf sama kamu maunya apa solusinya kayak gitu. Atau ini sambil katakan, oh iya saya pegang di sini yang memang benjol kan. Atau mau si Reza nih yang ini kan punya kayu putih di sininya.
Iya, ngelus-ngelus. Kan semua ini kan mengobatinya. Ah, gak mau kok katanya. Jadi gimana? Kalau Reja tulus minta maaf, saya bilang kan, kasih tangan yang minta maaf yang tulus sama Adit, bilang aja, Adit, saya nggak sengaja, nanti saya nggak ngulangi lagi. Si Reja, saya memang nggak sengaja, Adit, udah kamu ulang enggak gitu, langsung kumpai, ngasih tangannya. Gitu kan. Ya memang seperti itu anak-anak ya, tetapi setidaknya mereka menemukan solusinya. Saya bilang, nah apa lagi solusinya? Ya Bu, lain kali saya tidak akan ini ulangi lagi, sama bilang sama teman-teman yang lain, katanya tidak main ini lagi, benda-benda apa namanya seperti besi dan sebagainya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan ketika kita validasi tindakan yang salah. Apakah seperti ini saja? Boleh diadopsi ya, disesuaikan dengan permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tadi kan si Reja tadi melakukannya yang nepuk-nepuk di sini karena si Aditnya nyanyinya keras. Jadi kita tahu kan alasannya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi kalimat-kalimat ini kita gunakan tergantung kondisi permasalahannya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini contoh-contoh pertanyaan dalam mohon maaf Bapak Ibu, ini lupa mengetiknya. Yang di atas itu sebenarnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan ya. Nah tujuannya untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi ketika setelah memvalidasi tindakan kita tanya lagi, menurut kamu saling menghargai itu baik apa enggak? Kata kamu percaya? Atau misalkan kalau sudah membuat keyakinan kelas, apakah kamu sudah tahu keyakinan kelas kamu? Ya Bu tahu. Misalkan, apakah saling menghargai ada di keyakinan kelas 8 misalkan? Ya ada Bu. Misalkan, apakah kamu percaya dengan keyakinan kelas 8? Percaya Bu misalkan. Jadi kita mengarahkan lewat pertanyaan-pertanyaan supaya anak itu menghubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya. Bapak Ibu ya. Ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah ini yang saya ceritakan tadi, penerapan segitiga restitusi ya. Jadi langkahnya ya seperti yang saya ceritakan tadi, memanggil, kemudian menerapkan segitiga restitusi, dan terakhir setelah mendapatkan solusi diberi penguatan kepada anak-anak. Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait materi diseminasi kita hari ini? Thank you. Sama-sama Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih ya. Bapak Ibu sangat antusias mengikuti kegiatan diseminasi hari ini. Kira-kira Bapak Ibu, kalau misalkan ada anak-anak yang mengalami suatu permasalahan di sekolah kita, kira-kira bisa tidak kita sudah menerapkan segitiga restitusi dengan langkah-langkah yang tadi? Bisa. Ya. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Nanti kegiatan kita tidak sampai di sini saja ya Bapak Ibu ya. Ini hanya kegiatan kita yang secara formalitasnya kita berbaginya terus-menerus saja di lingkungan sekolah kita. Juga mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dari Bapak Ibu yang sangat membantu sekali, sangat antusias. Terima kasih sekali. Sehingga saya juga mau memaparkannya enjoy ya dalam hal ini. Semoga apa yang kita peroleh hari ini bisa kita terapkan di sekolah kita dengan harapan untuk lebih baik lagi. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau sikap yang kurang sopan, saya memohon maaf.